Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ya Ibu, boleh saya duduk di sini Ibu? Boleh. Baik, permisi ya Ibu, terima kasih. Nah Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa dari Puskesmas Melati. Jadi saya di sini izin untuk memberikan sedikit edukasi kepada Ibu mengenai TBMDR yang lagi Ibu derita saat ini ya Ibu. Sebelumnya boleh tolong sebutkan namanya Ibu biar saya sesuaikan dengan data ya. Boleh. Namanya siapa Ibu? Ibu Anggi. Ibu Anggi, tanggal lahirnya tolong sebutkan beserta tahun Ibu. Tanggal 12 bulan Desember 1998. 12 Desember 1998 ya Ibu. Iya. Baik, sesuai ya Ibu. Nah Ibu Anggi, gimana Ibu selama pengobatan ini? Ibu kan sudah meminum obat ya Ibu, udah dikasih obat. Apakah ada keluhan Ibu? Bu, saya sudah minum obat, tapi kok masih sering batuk dan badan terasa capek ya? Keluhan batuk dan juga capek ya Ibu. Nah Ibu, untuk keluhan seperti batuk, capek, dan lemas itu memang sering ya Ibu dialami oleh pasien TBMDR ini. Apalagi Ibu kan lagi di awal-awal pengobatan ya Ibu. Nah, supaya pengobatan Ibu ini bisa berjalan lancar dan Ibu tidak lagi merasa bingung, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang TBMDR, mulai dari cara minum obat dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan selama pengobatannya ya Ibu. Gimana, apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Baik, kalau begitu ini ada media ya Ibu yang kami bawa dari Puskesmas Melati sebagai sarana, dan juga Ibu bisa nanti sewaktu saya menjelaskan Ibu sekalian bisa membayangkan gitu ya apa yang saya jelaskan. Iya, Bu. Nah Ibu, yang pertama itu ada di sini tentang apa sih itu TBMDR. Jadi TBMDR ini kepanjangannya di sini Ibu, tuberkulosis multi drug resistant atau tuberkulosis resisten atau kebal dua obat atau obat ganda. Nah jadi TB ini itu jenis tuberkulosis yang kebal terhadap dua obat TB utama ya Ibu, yaitu isoniazid dan juga rifampicin secara bersamaan. Karena itu pengobatannya memang lebih lama dari biasanya, karena kan ini salah satu penyebabnya Ibu berhenti pengobatan yang sebelumnya ya, yang awalnya 6 bulan itu. Tapi karena Ibu nggak teratur, jadi pengobatannya nggak maksimal dan nggak berhasil ya Ibu, atau gagal. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai solusi yang lain ya Ibu untuk mengobati penyakit Ibu. Nah tapi tenang saja ya Ibu, jangan khawatir. Insya Allah TB ini tetap bisa sembuh jika obatnya diminum secara teratur. Nah selanjutnya Ibu, di sini ada jangka waktunya Ibu, berapa lama sih untuk TB obat TB ini Ibu minum. Jadi obat ini diminum sekitar 18 sampai 24 bulan, dimana obatnya harus diminum setiap hari, tidak boleh telat ataupun di skip satu hari pun ya Ibu, sesuai dengan jadwal yang diberikan petugas kesehatan sebelumnya, dan juga tidak boleh dihentikan sendiri ya Ibu, walaupun Ibu sudah merasa lebih baik. Kalau sudah merasa sehat tetap harus diminum ya? Iya, tetap harus Ibu sampai tuntas supaya kuman TB-nya nanti benar-benar hilang. Nah selanjutnya Ibu, kalau misalnya Ibu ini kan mengonsumsi obat Ibu, tentunya ada efek sampingnya, tapi insya Allah tidak terlalu berbahaya, tapi mungkin agak mengganggu kenyamanan ya Ibu. Efek sampingnya itu bisa berupa mual, pusing, muntah, kesemutan, ataupun telinga berdenging. Tapi jika Ibu merasakan keluhan tersebut sangat parah atau melebihi ambang batas ketahanan Ibu bisa segera melaporkannya ke fasilitas layanan kesehatan terdekat ya Ibu. Jangan menghentikan obat sendiri. Jadi nanti dari petugas kesehatannya ada arahan tersendiri untuk menangani efek sampingnya. Nah selanjutnya Ibu, makanan apa sih yang boleh Ibu makan dan juga yang tidak boleh Ibu konsumsi agar pengobatan ini berjalan secara maksimal. Nah untuk membantu proses penyembuhan ini dibutuhkan sekali makanan yang bergizi tinggi protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, sayur, dan juga buah tentunya. Kenapa sih harus tinggi protein? Karena protein itu bisa membantu proses penyembuhan, pemulihan, dan juga bisa
bisa membantu kita sebagai pelawan infeksi, karena kan ibu TBMDR ini berarti ada kuman ya ibu, ada virus di dalam paru-paru kita. Nah, protein bisa membantu untuk menyerang kuman yang ada di sana supaya mereka bisa hilang. Nah, selain itu hal yang harus ibu hindari ini di sini bu, di bawahnya ada alkohol dan juga rokok. Nah, maaf nih ibu, apakah ibu mengonsumsi salah satu dari hal itu? Iya, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ya ibu, untuk sementara ini kalau bisa diberhentikan dulu ya ibu, sampai selama ibu masih dalam masa pengobatan, diberhentikan dulu minum alkohol dan juga rokoknya, karena kedua hal ini itu bisa memperparah kondisi dan juga mengganggu kerja obatnya ya ibu. Baik bu. Baik, nah selanjutnya pencegahan dan juga penularan. Ibu tentunya pasti merasa khawatir ya ibu dengan keluarga sekitar ataupun keluarga di rumah kalau misalnya takutnya TB ini menular ke mereka. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang bisa ibu terapkan supaya penularannya tidak terjadi. Yang pertama, di sini bu, pakai masker. Yang kedua, terapkan etika batuk yang benar. Ibu udah tahu belum etika batuk itu yang gimana? Belum. Nah, kayak gini bu, kalau misalnya ibu lagi batuk atau bersin, sikutnya di sini bisa ditaruh di tangannya, jadi kayak gini. Kayak gitu. Paham ibu? Paham ya. Nah, yang ketiga, buka jendela. Jadi setiap pagi dan siang hari itu jendela harus tetap dibuka ya ibu, supaya ada ventilasi atau aliran udara yang keluar masuk. Jadi suasana di dalam rumah itu juga tidak pengap dan juga tidak lembab. Nah, yang keempat ini sangat penting banget ibu, tidak boleh berbagi alat makan. Jadi ibu harus memisahkan alat makan ibu sendiri dari anggota keluarga, tidak boleh tercampur dengan alat makan mereka semuanya ibu. Baik ibu. Iya, nah selanjutnya ibu ada kontrol rutin. Biasanya ibu tahu nggak kontrol rutin tuh biasanya berapa bulan sekali ibu? Sebulan itu berapa kali minimal biasanya ibu? 1 kali. 1 kali, ya benar sekali ya ibu. Nah, itu untuk ngapain ibu 1 bulan itu? Biasanya kalau kontrol itu ibu ngapain? Ambil obat. Ambil obat sama apa? Cek kondisi. Iya betul, cek kondisi. Jadi untuk kontrol TB MDR ini minimal di fasilitas layanannya itu 1 bulan sekali ya ibu, untuk ambil obat yang kalau misal obat ibu udah habis, dan cek kondisi kita untuk mengevaluasi ataupun melihat apakah ada kemajuan dari pengobatan ibu ini. Nah, lalu hal yang paling penting nih untuk ibu ingat, jangan memutuskan pengobatan sendiri ya ibu seperti sebelumnya, karena itu bisa berefek ataupun berdampak pada pengobatan yang bisa gagal terus. Nanti semakin ke depannya kita bakalan semakin sulit buat ngobatinnya kalau misalnya ibu putus obat. Jadi obatnya harus diminum setiap hari. Misalnya kalau misal ibu takut lupa, ibu bisa pasang alarm gitu ya, misalnya setiap jam 8, jam 2 ataupun jam 8 malam gitu, biar ibu nggak lupa lagi untuk minum obat. Minta tolong anggota keluarga yang lain juga. Dan ibu tetap semangat ya ibu, yang sabar, karena TBMDR ini bisa sembuh asalkan pengobatannya bisa ibu jalani dengan baik ya ibu. Iya, terima kasih nurse. Iya, sama-sama ibu. Nah ibu, dari penjelasan tadi, hal-hal yang penting yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan atau hal yang masih ibu bingungkan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baiklah kalau begitu, sampai sini aja edukasinya ya ibu. Untuk leafletnya bisa ibu simpan dan ibu jadikan panduan kalau misalnya ibu merasa bingung lagi. Nah kalau begitu, saya izin pamit dulu ya ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.